Ada juga dulu Pak, ada bapak istrinya itu meninggal, dia dikipasin kuburannya Pak, gini Pak, dikipasin biar kering. Dikiranya sangat sayang sama orang. Udahlah bang, jangan dikipas-kipasin. Udah meninggal jangan dipikirin. Lupa ditanya, kenapa? Enggak, kuburannya biar kering katanya. Istri saya pesan kalau kuburan saya basah jangan nikah lagi, dia bilang gitu. Kalau udah kering boleh nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberikan rahmat dan nikmatnya oleh Allah. Salah satunya badan kita, jasad kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dikala mungkin yang lainnya ada sebagian yang diberikan ujian, cobaan sakit, bahkan ada yang tidak bisa sholat seperti biasanya. Namun kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, yang merupakan nikmat menjadi modal dalam kehidupan ini. Satu saat kehidupan umur ini akan Allah ambil dalam diri kita ketika ajal kita sudah tiba. Maka alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan saat ini kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang Allah bagikan kepada kekasih-kekasihnya, Nabi dan Rasul, dan agar disampaikan kepada umatnya agar selamat fid dunya wal akhirah. Tidak lain dan tidak bukan adalah nikmatul iman wal Islam. Maka dengan nikmat-nikmat ini mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat sekali kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Sekali kita man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberikan rahmatnya dengan 10 rahmatnya. Dalam riwayat lain, tidaklah seorang mukmin, kata Nabi, dia mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku
ke dalam jasadku. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah mengembalikan ruh ke jasadmu dan engkau menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam, padahal tulang-tulang engkau, jasad engkau telah hancur? Kata Nabi SAW dalam riwayatnya, tidak. Allah mengharamkan bumi ini memakan jasadnya para nabi dan para rasul. Terbukti juga dulu dari riwayat Imam Bukhari, riwayatkan oleh Nabi SAW, ketika Nabi Musa alaihissalam hendak keluar dari Mesir dengan kaum Bani Israel, yang dulunya dia merupakan kaum Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mau keluar nggak ada jalan, buntu jalan. Ketika itu maka satu kabilah ingat, wah kita ada janji kepada Nabi Yusuf, wahai Bani Israel, kalau kalian nih mau keluar dari Mesir, bawa jasadku nanti. Kalau tidak, kalian tidak akan diberikan jalan oleh Allah. Maka ketika itu Nabi Musa ada yang ngasih tahu, oh iya Musa, kita akan bisa keluar dari Mesir ini, karena kami mengadakan perjanjian dengan Nabi Yusuf. Kalau kita mau keluar dari sini, kita harus bawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Musa ketika itu sedikit berkisah nih tentang jasad para nabi dan para rasul tidak hancur. Lalu siapa yang tahu di mana jasadnya dan dikuburkannya Nabi Yusuf? Sedangkan ini udah generasi keberapa ini? Lalu ada yang tahu satu nenek-nenek yang tinggal di dekat Gunung Turzina. Dia umurnya hampir 500 tahun. Ternyata nenek itu tahu di mana dikuburkannya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu Musa, saya akan memberitahukan jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam, tapi ada persyaratan. Apa persyaratannya? Persyaratannya itu saya bisa masuk surga bersama engkau. Ini. Nabi Musa masuk surga, nenek itu minta juga masuk surga bersamaan dengan Nabi Musa. Wah, cerdas enggak Pak? Cerdas. Man kais, kata Nabi, orang yang cerdas itu manda nafsau wa amala ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang mikirkan kehidupan sesudah ini. Nenek itu termasuk cerdas dia. Karena Nabi Musa nggak bisa langsung memutuskan. Karena Nabi Musa salah satu mukjizatnya Allah cantumkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa bincang-bincang di balik hijab dengan Allah SWT. Maka mengadu kepada Allah, ya Allah ada seorang nenek gini-gini. Oh ya Musa, nggak apa-apa. Nanti di akhirat di padang mahsyar pas masuk surga, dia akan masuk surga bersama. Seperti kita pingin nggak masuk surga bersama Rasulullah? Pingin. Gimana caranya? Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Hidupkan sunnah, cinta kepada Rasulullah, maka akan bersama Rasulullah masuk surga, kita bersama. Itu tingkatan orang mukmin yang paling tinggi, kata Pak. Maka akhirnya dikasih tahu kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Sini Musa. Ketika ditunjuk ternyata kalau di sini Pak, di sini di Sungai Ladi. Ini telaga ini. Kata Nabi Musa, yang betul aja nih. Benar. Saya tungguin di sini. Akhirnya kabilah-kabilah Bani Israel menguras siang malam, dikuras. Ternyata Nabi Yusuf utuh Pak, jasadnya di dalam itu. Pas ada lumpur, begitu diambil. Ini hadis sahih ini Pak, diceritakan oleh Nabi dalam Imam Bukhari. Ketika dikeluarkan harum jasad Nabi Yusuf. Ketika sudah dientas dan dikafani lagi dengan baik sama Nabi Musa, langsung terang benderang, langsung bisa keluar dari Mesir. Ini menandakan
Tadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kami mengucap salam kepada engkau dan engkau menjawab kami, salam kami engkau jawab, sedangkan engkau sudah hancur tulang belulangnya dan jasad engkau. Oh tidak, jasad para nabi dan para rasul tidak akan hancur. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengucap salam di sini, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kalau mengucap salam, Rasulullah menjawab. Karena tadi dalam hadis itu, siapa yang mengucap salam kepadaku, melainkan ruhku dikembalikan ke jasadku dan aku menjawab salamnya umatku. Kalau jauh gimana Pak? Kalau jauh, malaikat ada satu gerombolan malaikat, dalam riwayat dia berkeliling di muka bumi ini menyampaikan salamnya umat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang mengucap salam nih di Masjid Al-Ikhlas Rasulullah, namanya Arif, Nur Samsun, Ma'ruf dan yang lain jamaah. Kalau kita kalau bersolawat itu wasallim wasallam, salamnya diikutkan, jangan hanya solawat saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada salamnya. Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan orang bersolawat harus digandengkan dengan salamnya, solawat dan salam. Kayak kita as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, solawat dan salam kepada Engkau. Mudah-mudahan kita nanti kelak di hari kiamat benar-benar diakui sebagai umatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian singkatnya ya. Iya. Baik. Kita masuk di kajian kita malam hari ini, ringan-ringan aja Pak, jangan berat-berat. Yaitu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa perlindungan. Doa ini tercantum dalam kitab Imam Bukhari pada nomor 1777 dan juga dalam Sahih Muslim 584. Juga hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkaru An-Nawawiyah dalam bab dzikir salat, dzikir-dzikir atau bacaan dalam salat. Doa ini sebagian kita udah hafal, yakin insyaallah. Apalagi ustaz-ustaz nih, ulama-ulama ini insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Apabila kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasyahud akhir, apabila kalian tasyahud akhir, falyasta'idz billahi, maka berlindunglah kepada Allah min arba', dari empat hal. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yaqulu, kata Nabi, beliau lalu membaca, kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kedudukan doa ini hukumnya ya, kalau kita dibilang hukum itu Pak ya, terbayang Pak itu. Kalau hukum, kalau terbayang ke hukum berarti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Bid'ah masuk enggak dalam hukum? Tak masuk. Kalau orang ini hukumnya bid'ah, salah dia. Bid'ah itu tak ada hukum, tak ada kaidah dalam ini bahwa bid'ah itu masuk dalam hukum Islam, tak ada.
Benar nggak? Tak ada. Jadi hukumnya doa ini adalah sunnah. Jumhur ulama ya sunnah. Jadi kita membacanya sunnah muakkad. Cuman ada satu ulama, Imam Tawus, mewajibkan, wajib hukumnya, karena doa ini tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menekankan fal yasta'id billahi min arba, hendaklah kalian itu berlindung kepada Allah. Jamaah sekalian, kalau kita disuruh berlindung kepada Allah, berarti keburukan-keburukan 4 hal itu susah untuk kita hindari. Kayak kita suruh berlindung kepada setan ketika baca Al-Quran, Allah sendiri yang menganjurkan. Kalau kalian mau baca Al-Quran, hendaklah berlindung kepada Allah. Orang baca Al-Quran aja suruh berlindung baca Al-Quran. Kenapa? Bisa jadi kalau orang alim baca Al-Quran salah dalam memahami Al-Quran karena ada bisikan di dalamnya. Bisa jadi orang melafadzkan Al-Quran, angan-angannya dan hatinya enggak bersama Al-Quran, tidak khusyuk, makanya suruh berlindung kepada setan. Dalam hadis ini kita disuruh berlindung kepada Allah. Ternyata di dalamnya mengandung keburukan-keburukan, keburukan di akhirat dan keburukan di dunia. Maka Bapak Ibu-ibu, kalau kita udah tasyahud akhir ya, dari at-tahiyatul mubarakatus, setelah itu kita baca sholawat innaka hamidum majid, lalu doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sebelum kita baca salam. Biar kita itu kalau ngaji ada oleh-olehnya yang bisa diamalkan setiap amalan kita. Ya, setiap harinya kita bisa mengamalkannya. Yang pertama, kita dalam redaksi hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari neraka jahanam. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau ini mengatakan, dikatakan jahanam ini karena dia di dalamnya berlembah-lembah untuk menyiksa orang yang masuk di dalamnya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersama sahabat di Masjid Nabawi. Rasulullah bersama sahabat lagi ngasih taujih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Bapak Ibu yang rahmati Allah, tiba-tiba ada suara yang sangat keras sekali ketika itu. Jadi tiba-tiba ada dentuman suara yang sangat keras. Lalu para sahabat terkejut. Sahabat terkejut ketika itu. Ada trouble. Ada dentuman suara yang keras seperti bom. Pas kita duduk gini ada suara bom, terkejut enggak? Terkejut. Jangan-jangan nih ISIS mau ke sini. Enggak di Afghanistan aja. Sekarang Afghanistan itu penyakitnya ISIS, Pak. Rumah sakit apa dibomin semua, dibunuhin, menghalalkan darah orang muslim. Ketika itu ada dentuman bom. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suara apa itu Rasul?" Karena Bapak Ibu, kadang suara-suara gaib ini karena sahabat itu bersama Rasulullah dan wahyu turun terus, kadang diperdengarkan. Hal-hal yang gaib kadang diperlihatkan oleh Allah. Imannya itu, Pak, sudah makamnya luar biasa para sahabat. Diperdengarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka jahanam 70 tahun baru nyampe ke dasarnya. Jadi batu itu dilempar oleh malaikat, Pak, ke neraka jahanam itu 70 tahun baru nyampe di dasarnya.
Pantas dalam Al-Quran Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, ila akhir ayat. Akan kami penuhi neraka jahanam itu. Kami akan penuhi neraka jahanam. Dari siapa, Pak? Bangsa jin dan manusia. Ini terancam kita dengan neraka jahanam. Akan dipenuhi, kami penuhi neraka jahanam, kata Allah, dari bangsa jin dan manusia. Maka pantas Nabi mengajarkan doa ini agar kita dijauhkan dari neraka jahanam. Ternyata penghuninya bangsa manusia dan bangsa jin. Kita bangsa apa? Manusia. Manusia enggak kita? Sadar? Karena ada orang manusia enggak sadar kayak jin ini. Ya, semua dikuasai jin. Ini. Lalu siapa, Pak? Di dalam surat Al-Bayyinah Allah ngasih tahu tentang penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab loh, Pak. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani, tak beriman kepada Nabi SAW. Tempatnya neraka jahanam. Wal musyrikina, orang-orang musyrik, agama menganut segala selain agama Islam, orang yang menyembah selain Allah, maka akan terancam di neraka jahanam. Akan terancam di neraka jahanam. Baru-baru ini, Pak, maaf ini ya, ini video kadang ini, Pak, kadang banyak ustaz masuk penjara karena di video ini, Pak, apalagi streaming, Pak, ya. Mudah-mudahan enggak, Pak. Anaknya proklamator, anak pertama, hidayahnya dicabut oleh Allah SWT. Sudah masuk Islam, dari Islam malah pindah, Pak. Dulu kaum jahiliyah di Indonesia ini datang wali-wali Allah ke sini, diislamkan. Para wali songo semua orang menyembah berhala-berhala. Hindu dan Buddha, Pak, mayoritas. Ini udah dapat hidayah kok, kesana lagi kenapa? Tidak ada musibah yang terbesar di muka bumi ini, Pak, selain tercabutnya hidayah di dalam hati ini. Tidak ada lagi. Karena untuk masuk lagi iman itu, Pak, susah. Apalagi nanti dia benci kepada Islam. Maka hati-hati, Pak. Orang mencaci maki ulama, para habaib, dicaci makinya, ini hati-hati, Pak. Takut Allah Rabbul Alamin nggak terima, tercabut imannya. Orang-orang musyrik kan mendiami neraka jahanam, Pak, selama-lamanya. Lalu ada, Pak, dalam surah An-Nisa Allah kabarin juga penghuni neraka jahanam ini. Makanya kita berlindung nih. Kok kita di dalam Al-Quran itu dicantumkan orang-orang musyrik? Kita kan orang beriman, kok diajari doa itu sama Rasulullah? Dalam surah An-Nisa ayat 93 ada yang diancam neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzabun azima. Ini diancam neraka jahanam juga. Kata Allah, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, bunuh, Pak. Makanya kalau kita marah-marahan itu, Pak, jangan bawa pisau langsung, Pak. Untung nggak dijual secara secara bebas ya senjata ya di Indonesia, Pak. Kalau kayak sono ya, Pak, ya, sebagian negara, Pak, bunuh orang, orang takut, Pak, karena di sininya ya tembak langsung.
Salah sedikit tembak langsung. Kesalahan sedikit bahkan aparat ditembak. Makanya di sini ada untungnya juga gitu. Tidak dijual bebas. Kenapa? Kalau kita sampai saling membunuh seorang sesama mukmin, maka diancam neraka jahanam. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dan menghalalkan darahnya, kafir dia. Akan berdiam diri di neraka jahanam selama-lamanya. Tapi kalau kelalaiannya, maka dia akan sidang nanti Pak, di padang mahsyar. Jadi sidang pertama Allah buka nanti di padang mahsyar tentang darah dia. Yang kedua tentang hutang, yang banyak hutangnya. Nah itu kesalahan sesama itu nggak bisa saling maafkan, itu saling persidangan. Tapi tentang darah pertama kali Pak, harus minta maaf. Makanya kalau dalam Islam itu, kalau orang bunuh orang langsung dibunuh juga, maka dosanya akan. Kalau keluarganya semua bilang satu keluarga dibunuh, habis itu tidak memaafkannya, wajib dibunuh oleh hakim. Ini kalau dalam Islam ya Pak ya, dalam Quran. Kalau keluarganya memaafkan, ya dia nanti membayar kafarahnya. Berapa ukurannya itu Pak? Hampir 70 onta Pak. Wah, gak ini. Hah. Itu Pak. Makanya dulu ada pembantu ya, ada pembantu Indonesia yang dia membunuh majikannya di Saudi Pak. Ya kan di sana akan dikisos. Ketika membunuh, ya ayahnya ini, anaknya udah dewasa semua kecuali yang satu ini umur 5 tahun. Maka ditunggu umurnya sempurna 15 tahun. Akhirnya dipenjarakan selama 10 tahun ibu itu. Selama 10 tahun dia ngafal Quran, hafal dengan baik, karena dia taubat, nggak ada kerjanya ngaji terus. Rupanya lulusan pondok juga dia ke sana. Banyak lulusan pondok Pak. Maaf ini ya Pak ya, ada tangga saya lulusan pondok ibu-ibu murtad. Alhamdulillah. Bu, ibu kalau mau ngaji itu saya tahu artinya. Dia bilang gitu ke ibu-ibu, Al-Quran saya tahu artinya, bahkan saya bisa baca kitab kuning. Tangga saya itu Pak. Sini nggak ada ya Pak ya, nggak ada kayaknya. Udah meninggal Pak, meninggal dalam keadaan kafir. Saya dulu di pondok Bu, 6 tahunan. Pas kerja di Muka Kuning, dia suaminya pendeta. Suaminya pendeta. Pertamanya masuk Islam, yang bapaknya itu masuk Islam pertama. Anak satu dibawa sikit, anak dua terus, anak tiga udah selesai, udah murtad. Itu Pak. Tadi itu yang membunuh itu akhirnya ditunggu 10 tahun, dan ibu itu orang Jawa, itu Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Ketika mau dikisos, anaknya umur sempurna 15 tahun ditanya, ayo bapaknya kamu dulu dibunuh sama ibu ini, pembantunya. Kalau kamu maafkan, maka ibu ini akan dimaafkan. Ternyata dia Pak, anak itu sudah dicekokin sama saudaranya, jangan sekali-kali maafkan. Akhirnya Pak dipotong langsung, gak dimaafkan sama anak itu. Siapa yang membunuh, dibunuh juga, dosanya biar selesai. Ngikut syariat. Kalau dalam Islam nih ya Pak ya, dalam Islam, ketika negaranya bersyariat Islam, ini Pak dibunuh. Kalau tidak, diancam fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka akan dibalas oleh Allah neraka jahanam. Neraka jahanam. Orang yang bunuh orang mukmin, ada keislamannya, sengaja dibunuhnya, itu penghuni neraka jahanam. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa ini kita baca di dalam akhir sholat kita, agar kita dihindari dari hal-hal yang membawa ke siksa neraka jahanam.
jahanam. Itu fungsinya doa itu, Pak. Makanya kita apa susahnya dalam hidup umpama ada kemudaratan yang sering nimpa kita, berdoa kepada Allah. Dengan doa itu maka terhindar kita. Jadi baca doa ini agar kita itu dijauhkan dari azab neraka jahanam dan neraka yang lain juga, Pak. Karena seringan-ringannya neraka itu, kakinya ini nginjak kerikil neraka, otaknya mendidih, Pak. Kok bisa itu? Seringan-ringannya itu, Pak, di neraka itu. Maka kita terus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pas adzabannar kita bayangin neraka yang dahsyat. Seluruh neraka itu. Nangis kita agar dijauhkan oleh Allah. Ketika rutin terus dibaca ini, lalu hal-hal yang mendekatkan kala kita waqina adzabannar kepada neraka, Allah jauhkan terus itu. Ketika Allah mengabulkan doa kita, lalu Allah menjadi penjaga kita itu, Pak. Lalu hal-hal yang mudarat itu Allah menjauhkan, Pak. Kalau hawa nafsu kita maunya mendekat dengan setan, apalagi ditungganginnya. Bahkan pembunuhan pertama kali di dunia ini dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam. Dosa yang paling besar adalah dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada adiknya Habil. Makanya kita kalau marah-marahan nih, Pak, ya, tahan nih. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta nasihat ya Rasulullah. La taqdar walakal jannah. Jangan marah kamu, maka surga bagimu. Karena kalau orang marah ini, Pak, darahnya udah ke atas ini, Pak. Setannya juga ke atas juga, bukannya? Karena darah itu kan ngalir. Setan itu ngalir bersama aliran darah, kata Rasulullah. Apalagi bawa pisau atau bawa ini, Pak, udah lupa itu kan. Oh, itu. Maka kita berlindung, Pak. Ketika Qabil membunuh adiknya, adik, ayo lawan saya. Enggak, saya enggak mau. Saya bunuh kamu, bunuh aja kamu. Saya enggak akan lawan. Abang bunuh saya enggak ngelawan. Saya antem kamu pakai batu, antem aja. Kalau abang gerakkan tangan abang bunuh saya enggak akan gerakkan tangan saya. Silakan bunuh aja. Ternyata benar. Qabil terus, adiknya ini ngasih tahu gitu. Akhirnya diangkatnya batu, dihantamnya, Pak. Dalam Al-Quran disebutkan dengan nafsunya Qabil itu, dengan nafsunya akhirnya dia membunuh adiknya. Itu, Pak, bisa terancam dengan neraka jahanam. Kan kita hati-hati, Pak, ya. Makanya kita baca doa ini akan dihindarinya. Jangan sampai ada urusan darah kita kepada sesama, apalagi sama muslim. Lalu yang kedua dalam doa itu adalah wa min adzabil qabri. Azab kubur, Pak. Ada sebagian kelompok nggak percaya dengan azab kubur. Nanti terkejut dia begitu mati. Oh, ternyata ada azab kubur. Padahal, Pak, di dalam surat Taha, man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanqa. Ma'isyatan, kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanqa. Ditafsirkan oleh Imam Qurtubi adalah kehidupan sempit dalam kuburnya. Dalam ayat ini. Dan ini buktinya hadis sahih tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarin kita supaya berdoa dari azab kubur. Bahkan Allah ngasih tahu Fir'aun dan kaumnya, orang-orang kafir itu, setiap harinya itu, Pak, ditampakkan terus neraka jahanam itu oleh Allah sebagai siksanya, tambahan siksa di alam kuburnya. Dan alam barzah begitu lamanya, Pak. Coba bayangin, dari dulu itu, Pak,
Kaum Nabi Musa lah, kaum Nabi Nuh Pak, udah ribuan tahun sampai sekarang di alam barzah itu. Padahal hidupnya mereka berapa tahun? Sekarang saja Abu Lahab, Abu Jahal yang mati kafir, berapa tahun dia hidup di dunia? Kurang lebih seperti Nabi SAW aja, 63 tahun. Tapi sampai sekarang mereka di alam barzah disiksa. Kita gilirannya akan masuk di alam barzah. Tak kapan kita? Dan kapan mau datang hari kiamat kita nggak tahu. Berapa tahun gitu? Bisa aja 5.000 tahun kita ukuran dunia di alam barzah kita. Sampai generasi kita nggak tahu kapan mau datang hari kiamat. Karena alam barzah ini selesainya ketika datang hari kiamat. Datang hari kiamat, keluar itu di alam kubur udah selesai. Maka sengsaralah orang yang dia begitu masuk di permulaan akhirat ini, lalu tidak bisa menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Udah tahu ya Pak pertanyaannya Pak ya? Hah? Kisi-kisinya sudah. Bisa insya Allah jawab ya? Nah, jawabnya dengan iman Pak. Jawabnya dengan dikaji ini yang 3 ini, ada kajian khusus kadang. Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan iya. Itu Pak, ditanya. Ketika ini udah kamu tidur ya dengan nyaman seperti tidurnya pengantin baru, kata Rasul. Masya Allah, ini udah pengalaman pengantin baru ya Pak. Gimana? Nggak terasa. Nggak terasa loh. Nggak terasa, seperti tidurnya pengantin baru, kata Nabi SAW. Ketika sudah bisa menjawab pertanyaan di kubur ini Pak. Lalu di dalam riwayat ahli kubur ini minta Pak. Dalam satu riwayat minta gini, aduh malaikat, tolonglah aku kembalikan ke dunia. Tak usah, kata malaikat. Kenapa Pak? Mau kembali dunia? Mau jadi hantu? Bukan Pak. Mau jadi hantu? Enggak ada itu. Saya akan kabarkan nikmat ini malaikat. Kok begitu nikmat sekali ini? Aku akan kasih tahu ke anakku biar beramal dia. Aku akan kasih tahu keluargaku. Begitu nikmatnya ini di alam barzah ini. Ketika bisa menjawab yang 3 itu Pak. Ketika terhindar dari azab kubur itu. Pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita berlindung dari azab kubur. Ternyata di alam kubur yang nantinya bisa ribuan tahun kita ada di sana kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat berjalan lalu lewatin kuburan. Ahli kuburnya itu disiksa. Lalu Nabi ngambil pelepah kurma itu dibagi 2 gitu. Lalu satu ditancapkan, satunya ditancapkan. Ahli kubur ini disiksa ini di kuburan, kata kepada sahabat. Aku berharap kepada Allah selama pelepah kurma ini masih basah, dia diringankan siksanya di dalamnya. Ini hadis sahih. Makanya sekarang kuburan kadang dikasih apa itu Pak? Kasih apa? Iya. Di kampung saya sampai ditanamin pisang Pak. Saya masih kecil rupanya pisangnya masak ya. Sudahlah ambil mas saya. Ada dikasih payung. Kalau payung itu nggak ada, Rasulullah ngasih payung itu ya Pak ya. Biar nggak kepanasan katanya. Ada juga dulu Pak, ada bapak istrinya itu meninggal, dia dikipasin kuburannya Pak, gini Pak, dikipasin biar kering. Dikiranya sangat sayang sama orang. Udahlah Bang, jangan dikipas-kipasin.
Udah meninggal jangan dipikirin. Lupa ditanya, kenapa? Enggak, kuburannya biar kering katanya. Istri saya pesan kalau kuburan saya basah jangan nikah lagi, dia bilang gitu. Kalau udah kering boleh nikah lagi. Ini bercanda aja ya Pak ya, sedikit ya Pak ya. Rupanya dia ngipas-ngipas itu bukan sayang Pak, biar kuburannya cepat kering pula. Allah. Ini Bu ya, maaf ya Bu ya, ini hanya cerita sedikit ya. Udah masuk kita ya. Jadi gimana kita supaya terhindar dari siksa kubur ini? Nabi SAW diantaranya sebabnya ini Pak, bukan orang musyrik. Kata para ulama di dalam hadis itu, bukan karena dosa besar orang ini disiksa oleh Allah. Kata Nabi, orang ini disiksa bukan karena perbuatan dosa besarnya. Ada dua yang menyebabkan orang ini disiksa. Yang pertama, tidak hati-hati ketika beristinja, ketika kencing, ketika buang air, sehingga najis ada badannya, dia sholatnya batal. Yang kedua, namimah Pak. Dosa namimah yaitu mengadu domba orang. Ketika ada perselisihan, mestinya fa'aslihu baina akhawaikum. Jangan kita datang untuk ngomporin panas-panasin. Dalam riwayat lain Imam Nawawi mengatakan ghibah, karena kata beliau setiap namimah itu mengandung ghibah di dalamnya. Ketika orang mengadu domba seorang, dia akan menyebutkan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Sehingga kalau sudah namimah mengadu domba, maka dosa ghibah masuk di dalamnya. Maka kita hati-hati Pak dengan dua ini. Kita ketika beristinja, dan juga tidak boleh lisan kita ini mengadu domba sesama muslim. Orang ini sekarang gampang Pak ngadu domba orang. Orang tukang ngadu domba, walaupun seorang mukmin, seorang muslim dia meninggal, tapi tukang mengadu domba dan ghibah saudaranya, berpeluang untuk disiksa di kuburannya. Makanya kita berdoa dari azab kubur, biar kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang menyebabkan siksa di alam kubur nanti. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah, 3 aja dulu Pak ya. Yang terakhir kan Dajjal. Kalau Dajjal itu kajian khusus ya nanti insyaallah. Karena Dajjal ini ceritanya wah panjang ya Pak ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Apa maksudnya fitnah kehidupan ini? Fitnah ini ada dikatakan bisa ujian, bisa cobaan. Apa ujiannya? Bisa berupa harta, bisa keluarga, bisa orang lain. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, itu ujian dari Allah. Anak-anak kita, istri kita, itu ujian, bisa menjadi cobaan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya Pak, dari tidak kuatnya kita menahan fitnahnya ujian itu. Ujian kehidupan itu kayak harta gitu. Apa ujiannya kalau harta Pak? Kemiskinan, kefakiran. Orang kalau nggak kuat Pak, diuji dengan kemiskinan, kefakiran, ada sebagian bisa murtad Pak. Itu fitnah kehidupan itu. Makanya kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan. Banyak fitnah kehidupan di dalam hidup kita. Kemarin kita sampai saat ini ujian COVID-19, ini fitnah Pak. Ya Pak ya. Ramadan pernah dulu ya, disuruh di rumah aja dengar ceramah itu kan. Tak boleh di masjid. Ini ujian dari Allah. Setelah itu tak pernah terpikir dari dulu ya kan, nggak ada pernah bahwa kita akan sholat softnya 2 meter ya Pak ya. Ternyata kita menemuinya. Itu ujian kehidupan kepada kita.
Makanya salah satu keimanan itu adalah, salah satu keimanan kepada Allah adalah qada dan qadar, qadrihi khairihi wa syarrihi, yaitu ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Kematian ini adalah ketika menjelang kematian kita, menjelang kematian kita. Kalau baik hidup kita ini kan, maka kematian kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan pengajian pada petang hari ini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan tentang fitnah Dajjal, keburukan fitnah Dajjal. Insyaallah bisa kepada ustaz-ustaz yang lainnya Pak ya. Karena ini harus benar-benar dikaji itu Pak. Karena itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan gimana fitnahnya gimana ini. Kan panjang itu bahasannya tentang Dajjal. Yang penting kita itu mengamalkan doa ini. Kita baca sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang belum hafalnya Bapak, Ibu-ibu bisa dihafalkan dan diamalkan sehingga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat para ulama menganjurkan di akhir-akhir sholat kita itu waktu-waktu kita makbul, mudah dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون